Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Berjumpa lagi dengan Bu Ati dalam pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita masih masuk di tema 4 hak dan kewajibanku, subtema 2 hak dan kewajibanku di sekolah. Yuk kita simak videonya bersama-sama dengan penuh semangat. Pembelajaran 4. Siswa berhak mendapat lingkungan sekolah yang sehat. Setiap anak wajib menjaga kebersihan sekolah dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun bermain dengan gembira. Mereka akan selalu bersemangat belajar. Akan tetapi, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang bersih. Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah ada di setiap sudut sekolah. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain, memiliki toilet yang bersih dan wangi, bersih dari jentik-jentik nyamuk dan asap rokok. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan yang sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka juga ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Nah, itu anak-anak ya, hak kalian berada di sekolah. Nah, dari bacaan ini kita akan melihat adakah kalimat saran dalam bacaan yang tadi sudah buat dibacakan dan adakah kalimat masalah. Yuk kita simak. Nah, anak-anakku, yuk kita cari kalimat masalah dan kalimat saran. Dari bacaan teks di atas dapat kita menyebutkan kalimat masalah dan kalimat saran. Tadi kita sudah membacanya. Nah, yang pertama kalimat masalah. Tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Yang kedua, bersih dari jentik-jentik nyamuk dan asap rokok. Yang ketiga, mereka harus selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Itu merupakan kalimat masalah. Kalimat sarannya, sekolah sebaiknya memiliki kantin yang bersih. Nah, dari sini kita bisa lihat ya anak-anak, kalimat masalah itu mempunyai kata sebaiknya, atau alangkah baiknya, atau lebih baik. Yang kedua, tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di berbagai tempat. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Nah, itu ya anak-anak. Jika kita mau membuat kalimat saran, jangan lupa untuk memasukkan kata atau kalimat sebaiknya, lebih baik, atau alangkah baiknya. Nah, untuk selanjutnya, diskusikan dengan temanmu kewajiban dan hak lingkungan sekolah yang sehat. Tulis hasil diskusimu pada tabel berikut. Nah, tadi kita sudah membacakan Bu Ati. Nah, ini kalian bisa melihat gambar aku belajar hidup sehat. Nah, apa saja dari gambar-gambar tersebut perilaku hidup sehat atau hak yang kita dapatkan di sekolah dan juga kewajiban yang harus kita lakukan di sekolah. Nah, kamu memiliki hak belajar di lingkungan yang sehat. Pembelajaran kelima. Setiap anak berhak merasa nyaman berada di lingkungan sekolah. Mereka berhak diperlakukan dengan baik. Nah, aku ingin senang di sekolah. Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru, siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Udin dan teman-teman juga ingin senang saat berada di sekolah. Kepala sekolah memberi saran kepada Udin dan teman-temannya. Berikut saran kepala sekolah. Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, saling berbagi. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, hormat kepada guru dan sayangi teman. Yang keenam,
menaati peraturan sekolah. Aku senang bermain dengan siapapun. Udin dan teman-temannya mengikuti saran kepala sekolah. Sekarang, setiap siswa berteman dengan siapa saja. Siswa selalu berbicara dengan sopan. Siswa tidak segan mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Siswa juga selalu meminta maaf jika berbuat salah. Udin merasa senang berada di sekolah. Pembelajaran keenam, kewajiban siswa di sekolah adalah belajar. Belajar adalah kewajiban setiap siswa. Udin belajar di sekolah yang menyenangkan. Ia dan teman-temannya selalu disambut oleh guru saat tiba di sekolah. Penyambutan dimulai 30 menit sebelum bel masuk. Penyambutan berakhir saat bel masuk berbunyi. Ketika di dalam kelas, guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Yang harus kita lakukan saat orang berbicara kepada kita. Yang pertama, mendengarkan pembicaraan dengan penuh perhatian. Yang kedua, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi orang yang sedang berbicara. Yang ketiga, menatap orang yang sedang berbicara. Anak-anak menatap orang yang sedang berbicara itu sopan. Menjawab saat orang lain bertanya. Tidak menyela dan memotong pembicaraan orang lain. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Nah, apa ya yang harus kita lakukan ketika kita sedang berbicara kepada orang lain? Yang pertama, kita harus menatap lawan bicara kita. Yang kedua, suara terdengar jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, tidak menggunakan nada suara yang tinggi. Yang kelima, pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Yang keenam, tidak terlalu cepat dalam berbicara. Nah, anak-anakku, itu tadi ya apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Nah, kita baca teks selanjutnya. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Nah, nanti kegiatan bersama orang tua berdiskusi tentang cara berbicara dan mendengarkan yang baik. Tugas di rumah, tanyakan kewajiban dan hak yang pernah dilakukan di kelas. Buatlah daftar bagian berikut. Daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Selamat mengerjakan di rumah, tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar bagaimana hak di sekolah dan juga kewajiban saat berada di sekolah. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Buat diakhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah mohon maaf. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.